kuesioner itu berasal dari indikator. Indikator itu berasal dari teori. Teori indikator kuesioner angka. Di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah apa? Respon. Jadi kalau di sini sampai 310, berarti respondennya ada 310. Kalau di sini sampai dengan 26, berarti kuesionernya sebanyak, berarti indikatornya sebanyak 26. Nah, ini bagaimana ceritanya teori indikator kuesioner kemudian masuk angka. Saya akan berikan contoh misalnya begini. Kalian ingin mengukur kepuasan konsumen. Saya ya, teori kepuasan konsumen. Misalnya ya. Kemudian kalian pakai teorinya Kotler misalnya. Nah, Kotler bilang kepuasan itu adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Kesesuaian antara, ini definisinya ya, kepuasan ya, antara harapan dan kenyataan, atau perbandingan antara harapan dan kenyataan. Ketika kenyataan itu melebihi dari ekspektasi orang itu, melebihi dari harapan orang itu, maka dia semakin puas. Ketika kenyataannya tidak seperti yang diinginkan, diharapkan, di bawah ekspektasinya, maka dia kecewa atau tidak puas. Begitu teorinya, ya. Nah, dari teori ini kemudian diturunkan, dari definisi ini kemudian diturunkan menjadi indikator. Indikator itu seperti apa sih? Misalnya begini, mangga itu masak. Orang bisa menetapkan bahwa mangga itu masak itu dari indikator apa? Yang pertama adalah teksturnya empuk. Yang kedua warnanya sudah kuning. Yang ketiga aromanya harum. Berarti indikator mangga masak itu ada 3. Nah, kemudian sekarang indikator dari kepuasan. Kira-kira kalau dari definisi itu akan ada 2. Yang pertama adalah sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan. Artinya kalau apa yang diperolehnya itu sama dengan yang diharapkan, maka dia puas. Yang kedua, kalau dia merasa senang dengan apa yang dia dapatkan. Jadi yang kedua adalah rasa senang. Nah, kalau kalian ingin melakukan survei untuk mengukur kepuasan konsumen dengan menggunakan teorinya Kotler, maka kalian menggunakan 2 indikator ini, dan dari 2 indikator inilah dibuat 2 kuesioner. Kuesioner yang pertama bunyinya pernyataan ya, bukan pertanyaan. Ingat ya, kuesioner pernyataan, karena kita mengukur kesesuaian antara kenyataan dengan yang diomongkan. Misalnya begini, yang saya dapatkan benar-benar sesuai dengan harapan saya. Nah, ini untuk mengukurnya. Saya bikin kuesioner, yang saya dapatkan benar-benar sesuai dengan harapan saya. Kemudian saya berpikir, benar gak ya bahwa yang saya dapatkan ini benar-benar seperti yang saya impikan, saya angankan, ekspektasi saya, harapan saya. Andaikan benar-benar sesuai, saya akan memilih jawaban 1, sangat setuju, atau angka 5. Artinya benar-benar sesuai. Tapi ada kurang-kurangnya dikit, saya bisa memilih setuju, angka 4, nilainya 4. Kalau misalnya sedang-sedang antara
Ya banyak tidak setujunya, juga banyak imbang dengan tidak sesuainya. Maka saya menjawabnya cukup setuju atau netral atau tiga. Kalau memang banyak tidak sesuainya, saya menjawab tidak setuju atau dua. Kemudian yang berikutnya sangat tidak setuju, benar-benar tidak seperti yang saya harapkan, meleset semuanya. Ini adalah skala pengukuran Likert. Oke, kemarin sudah dibahas ya. Jadi asalnya data itu berasal dari teori, dipecah menjadi indikator, indikator dibuatkan kuesionernya, responden yang suruh memilih jawaban ini. Pertanyaan pertama dia jawab 5, maka di sini tulis 5. Pertanyaan kedua, orang pertama jawab 4, maka di sini tulis 4. Jadi asalnya data itu seperti itu. Oleh karena itu, kalau kalian ingin buat kuesioner, kalian harus paham teorinya. Kalau nggak paham teorinya nggak bisa. Teorinya bagaimana? Definisinya bagaimana? Indikatornya apa? Dari indikator lah itu kamu kemudian membuat kuesioner. Sekarang kuesioner yang berikutnya, rasa senang. Saya merasa sangat senang. Nah, pilihan jawabannya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sangat setuju, maka di sini skornya 5 dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian jawabannya itu ditabulasikan di sini. Begitulah asal muasalnya tabulasi data. Jadi kalau kemarin saya bilang kualitas produk itu ada 12 pernyataan, berarti ada 12 kuesioner, berarti ada 12 indikator. Jadi kuesioner itu mengukur apa? Mengukur indikator. Sebenarnya dia mengukur teori atau mengukur variabel, tapi variabel dipecah lagi menjadi indikator. Misalnya begini. Kalian ingin mengukur lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu dimensinya ada 2, dimensi fisik dan non fisik. Fisik gedungnya, sarana kerjanya, AC-nya, misalnya itu fisik. Itu indikator-indikator fisik. Non fisik, suasana kerja, kerjasama, hubungan dengan pimpinan, itu lingkungan kerja non fisik. Dan itu indikator-indikator itu. Dan itulah yang kalian buatkan kuesioner. Tapi ingat, satu indikator bisa menggunakan lebih dari 2 kuesioner. Kalau kalian ingin menanyakan satu hal, kan bisa dengan 2 pertanyaan, tapi tidak mudah. Bisa dengan 3 pertanyaan, tapi tidak mudah. Yang paling mudah 1 indikator, 1 kuesioner, itu paling mudah. Oke, jadi beginilah asal muasalnya data itu dari kuesioner, kuesioner itu dari indikator, indikator itu dari definisi teori. Makanya kalau nggak tahu teorinya, kalian nggak akan bisa bikin kuesioner. Pecah dulu menjadi bahkan kadang harus dipecah dulu menjadi dimensi baru kemudian. Oke.